Selamat sore. Di sini saya ingin melanjutkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Karakter. Di sini saya dan teman-teman saya akan melanjutkan bab 2 dan bab 3. Yang pertama, kajian pustaka. Pendidikan karakter. Karakter diartikan sebagai ciri khusus dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Karakter artinya sifat, akhlak, budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Menurut Din Wahyudin, pendidikan adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia atau siswa agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran mendefinisikan pendidikan ialah bantuan yang diberikan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Pemerintahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memuat pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu siswa-siswa dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah proses pengubahan sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa, atau manusia seutuhnya, atau insan kamil. Pada tahap ini, siswa mendapatkan instruksi dari guru yang sama untuk semua mata pelajaran mereka, umumnya termasuk pelajaran bahasa Jepang, matematika, sains, dan sejarah atau tematik. Siswa-siswa umumnya tetap berada di ruangan yang sama sepanjang hari di sekolah. Namun, siswa-siswa di kelas 5 atau 6 dapat memulai kelas bahasa asing dengan didampingi oleh guru dan ruang kelas yang terpisah. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Stephanie Aurel. Kebijakan pendidikan karakter. Kebutuhan akan penanaman pendidikan karakter mulai nampak setelah maraknya berbagai bentuk penyimpangan asusila, amoral di masyarakat. Karena hampir banyak pemberitaan di media atau informasi tentang pembunuhan, pembulian, seks bebas, narkoba, bahkan kasus penipuan, Tentu hal ini membuat gelisah dan cemas, terutama para orang tua ataupun masyarakat sekitar, ataupun guru dan lembaga pendidikan. Ketidakseimbangan pendidikan uang hanya ingin mencapai aspek intelektual dan mengabaikan aspek penanaman, pembinaan, sikap yang menyebabkan munculnya penyimpangan pada peserta didik. Nilai sebagai sesuatu yang berharga, baik luhur diinginkan dan dianggap penting oleh masyarakat, pada gilirannya perlu diperkenalkan pada siswa Sanjaya tahun 2007. Mengartikan palu sebagai norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Inilah yang menurutnya selanjutnya
akan menuntut setiap individu menjalankan tugas-tugasnya seperti nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, dan lain sebagainya. Mulyana pada tahun 2004 mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap siswa agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya sebagai integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan ini tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan. 23. Pengembangan karakter bermoral. Dalam berkarakter, tentu seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Dalam pengembangan karakter bermoral, salah satu contohnya merupakan bentuk kemandirian. Kita mengambil pernyataan dari Stein dan Book menyatakan bahwa kemandirian merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. Jika ditinjau dari perspektif psikologis, menurut Luther, kemandirian pada dasarnya berawal dari adanya rasa kemandirian diri atau persepsi tentang seberapa baik individu dapat menangani suatu masalah yang muncul. Dalam pendidikan karakter, kemandirian sebagai salah satu aspek yang ingin dicapai tidak akan muncul secara tiba-tiba, tapi perlu dilatih dan membutuhkan proses yang panjang. Jadi, pengembangan karakter bermoral sangatlah penting bagi seorang siswa atau anak-anak. Karena jika saat usia dini sudah dibiasakan, tentunya mereka akan terbiasa melakukan sebuah karakter yang bermoral. Yang tentu bagi mereka hal itu sudah terbiasa dilakukan. Jadi, mereka tidak akan keberatan. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan akan dilanjutkan oleh Novi. Mbak Tasya mungkin bisa dilanjutkan 2.4 dan 2.5. Baik, saya akan melanjutkan 2.4. Kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu, yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dalam lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kesenian. Sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing, dalam pembangunan kurikulum tidak bisa terlepas dari tatanan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keadaan sosial budaya dan agama memberikan pengaruh yang besar. Keadaan sosial budayalah yang sangat berpengaruh pada diri manusia, khususnya sebagai peserta didik. Sikap dan tingkah laku seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membuat seseorang untuk bertingkah laku yang sesuai yang kondisi, lingkungan, dan masyarakat sekitar. 2.5 Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan siswa sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas, yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini ingin mengetahui peran guru dalam proses modifikasi perilaku mandiri pada siswa dan
internalisasi karakter mandiri pada siswa. Penelitian dilakukan di sebuah sekolah dasar swasta di Serpong. Dari hasil pengamatan, terdapat program-program untuk pendidikan karakter dalam bentuk berbagai kegiatan siswa guna modifikasi perilaku. Proses pembiasaan di sekolah ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peranan guru dalam menginternalkan karakter mandiri. Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu siswa-siswa dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah proses pengubahan sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Mbak Novi. Baik, pendidikan tata nilai. Kebutuhan akan penanaman pendidikan nilai mulai nampak dan dirasakan penting setelah merayakan berbagai bentuk penyimpangan asusila, amoral di tengah masyarakat. Hampir setiap hari ada saja pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas di luar nikah, aborsi, peredaran, dan pemakaian narkoba. Bahkan pernah dilansir kasus pemerasan yang dilakukan geng siswa usia sekolah dasar. Tentu hal ini membuat gelisah dan cemas, terutama akan dirasakan oleh para orang tua, termasuk pihak lembaga sekolah yang mengemban tugas melakukan untuk mendidik, melatih dan membimbing siswa didiknya. Ini personal serius dan perlu mendapat perhatian ekstra khususnya bagi pelaku-pelaku dunia pendidikan. Ketidakseimbangan desain pendidikan yang hanya memfokuskan pada pencapaian aspek intelektual atau ranah kognitif semata dan mengabaikan aspek penanaman dan pembinaan nilai atau sikap diduga sebagai penyebab munculnya degradasi atau demoralisasi terutama yang dialami oleh siswa sekolah. Ghaffar Sauri 2009 menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan keseluruhan aspek kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai, tetapi nilai itu merupakan pengikat dan pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Bab 3. Gambaran umum lokasi studi. Gambaran lokasi studi. Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik merupakan lembaga pendidikan menengah umum yang berciri khas Islam. Berada tepat di Desa Bungah sebagai ibu kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gresik yang dikenal sebagai kota santri dan kota industri. MA Negeri 1 Gresik merupakan salah satu madrasah aliyah negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sama dengan MA pada umumnya, di Indonesia masa pendidikan sekolah di MAN 1 Gresik ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Alamat Jalan Raya Bungah, Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Jurusan atau peminatan IPA, IPS, Bahasa dan Agama. Kelas 10, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. MAN 1 Gresik merupakan relokasi dari MAN Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada tahun 1979 dengan menempati fasilitas atau sarana sebagai berikut. 1. Menempati MA Miftahul Ulum Balirang, Gresik 1979. 2. Menempati kantor SMP PGRI Kecamatan Bunguh 1980. 3. Menempati lokasi yang sekarang ini tanah milik Departemen Pertanian atas inisiatif pengurus BP3 dan tokoh agama serta pemerintah atas persetujuan Bupati sejak 1982. Periode pimpinan atau kepala madrasah. Abdullah BA 1979 sampai 1985, Haji Moholil 1985 sampai 1989, Hedro
Suprapjo BA 1989 sampai 1993, Imam Taufikur Rahman MPDI 2000 sampai 2005, Haji Muhammad Munif Ridwan MAG 2005 sampai 2006, Abdul Hakim MAG 2006 sampai 2010, Haji Ansori MPDI 2010 sampai 2012, Haji Abdul Jalil MPDI 2012 sampai 2016, Mahfufah MPD 2016 sampai sekarang. (3.2) Kurikulum pembelajaran. Men 1 Gresik merupakan kurikulum 2013 yang di mana prinsip pembelajaran kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu. 3.3 Struktur organisasi terlampir. 3.4 Sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah sangat penting. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang, maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Adapun sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, karyawan, dan komite sekolah. Tugas dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengolah unsur manusia dengan segenap potensi yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Maka manajemen sumber daya manusia memiliki tugas yang dapat dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan fungsi kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan. Fungsi manajerial dalam manajemen sumber daya manusia di pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi manajerial harus bisa dijalankan oleh kepala sekolah. Sedang fungsi operasional dalam MSDM meliputi beberapa kegiatan, di antaranya manajemen pengadaan, upaya pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara terpadu, merupakan upaya-upaya yang bersifat integratif sebagai sebagian dari strategi manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya 3.5 Kebijakan permasalahan pendidikan. Visi Men 1 Gresik, terwujudnya insan yang islami, cerdas, unggul, kompetitif, dan peduli lingkungan dengan indikator memiliki karakter islami sebagai budaya berperilaku dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki kecerdasan yang seimbang antara IQ, EQ, dan SQ. Yang ketiga, berprestasi di bidang akademis dan non-akademis. Yang keempat, memiliki daya saing yang tinggi baik masuk PTN ataupun dunia kerja. Yang terakhir, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yang dimana ada 3 upaya, yaitu pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, misi madrasah. Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi Men 1 Gresik ialah mewujudkan siswa yang berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari dan moderasi beragama, mewujudkan pembiasaan siswa melakukan amalan wajib dan sunnah. Yang ketiga, meningkatkan rata daya serap nilai ujian nasional madrasah. Yang keempat, mengembangkan 5 karakter seimbang antara religius, nasional, mandiri, dan gotong royong integritas. Yang kelima, meningkatkan
berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keenam, mengembangkan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan secara komprehensif. Yang ketujuh, mengembangkan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kerja pendidikan. Yang kedelapan, mengembangkan sarpas dan sumber belajar secara berkelanjutan. Yang kesembilan, meningkatkan rata siswa yang diterima di PTN. Yang kesepuluh, mempersiapkan kelulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Yang ke-11, mengembangkan madrasah riset. Yang ke-12, meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Yang ke-13, mengembangkan madrasah yang ramah anak. Yang terakhir, mengembangkan sekolah siaga kependudukan atau yang biasa disebut dengan SSK. Sekian, akan saya kembalikan kepada Kak Wanti. Sekian dan terima kasih. Itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.